Pak, udah dulu ya. Sebentar dulu, Tina. Belum juga seberapa kan? Duh, Pak, udah dulu Tina masih repot. Pak, masih banyak kerjaan loh. Bentar lagi, Tina. Udah nanggung nih. Bentar lagi ya. Pak, udah dulu Pak. Ntar malam kan bisa. Duh Pak, Pak, Tina. Iya, Tin. Bentar, Tin ya. Pak, iya. Duh, bandel banget Pak. Bandel, tapi kamu suka kan, Tina? Pak Bimo kebiasaan deh. Masih sore juga. Awas loh, ntar Tina bilangin ke Bu Rini. Pak Bimo, kalau seperti ini terus kan kerjaan Tina nggak selesai-selesai. Ya maaf deh, Tin. Oh ya, nih ada rezeki buat kamu. Di luar geraji loh. Kamu pakai buat beli baju baru ya. Pak Bimo, makasih ya Pak. Tapi lain kali jangan kayak tadi Masa iya nggak bisa ditunda? Tina kan masih nyuci piring. Jadi kaget dan berantakan deh. Sebel Ya maaf, Tina. Ya udah, kamu lanjut dulu deh kerjanya. Tapi jangan lupa, seperti biasa Tina ya, bikinin aku kopi susu spesial. Duh, dasar bandel. Ya udah, tunggu di depan Pak ya. Bisa berabe kalau Bu Rini pulang. Ini kan udah jam 5 sore, Pak. Siap, Tina. Nah, gitu dong senyum. Jangan galak-galak lah sama majikan. Bimo Atmojo kini sudah duduk di kursi kayu beranda. Wajahnya sumringah, seperti tak terjadi apa-apa. Senyum lelaki itu mengembang, seolah sore adalah anugerah yang baru jatuh dari langit. Di meja kecil, secangkir kopi masih mengepulkan uap. Tangannya mengangkat cangkir, meniup perlahan, lalu menyesap dengan kenikmatan. Di sudut bibirnya terselip rahasia. Kemeja coklat itu masih menempel di tubuhnya, basah di bagian punggung. Di antara jari-jarinya, sebatang rokok terbakar setengah. Sore terasa sempurna, atau setidaknya tampak sempurna dari luar. Dentuman pelan pintu pagar menandai kedatangan Rini. Mobil putihnya baru berhenti di halaman. Rini membalas senyum itu dengan wajah lelah, namun tulus, seperti biasa. Ia menaruh tas kerja di meja, lalu duduk di kursi samping Bino. Tubuhnya bersandar, kaki menjulur ke depan dengan santai. Sejenak, pasangan itu tampak seperti suami istri ideal yang selalu jadi bahan iri tetangga. Harmonis, mapan, tanpa beban. Tak lama Tina muncul dari dalam. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Tangannya membawa baki berisi secangkir teh hangat dan sepiring kudapan sore. Tangannya sedikit bergetar, entah karena gugup atau memang kebiasaan. Tatapan sekilas dari Bimo membuatnya nyaris menjatuhkan cangkir. Sore itu, rumah nomor 64 seolah damai, seolah normal. Namun di balik meja kecil, di balik kepulan kopi dan teh, ada rahasia yang sudah 2 bulan disimpan rapi. Rahasia yang hanya diketahui oleh 2 orang, majikan dan pembantunya. Bimo Atmojo, 42 tahun, adalah sosok ASN mapan di Banjarnegara. Ia menjabat sebagai kepala bidang di salah satu dinas. Dikenal disiplin, rapi, dan cukup berwibawa di lingkungan kerjanya. Kesehariannya nyaris tanpa celah. Rumah besar, mobil bagus, tabungan cukup, dan istri yang sepadan dalam karir maupun gaya hidup. Istrinya Rini, 40 tahun, juga seorang ASN. Ia bekerja di dinas yang berbeda. Punya posisi lumayan penting sebagai pejabat struktural. Rini perempuan cerdas, mandiri,
dan berpenampilan elegan. Selama 14 tahun berumah tangga, pasangan ini hampir selalu menjadi contoh ideal di mata kerabat maupun tetangga. Mereka serasi, mapan, dan tampak bahagia. Namun ada satu lubang besar yang tak bisa ditutupi dengan pencapaian karir atau materi. Mereka belum dikaruniai anak. Topik itu, yang dulu kerap jadi bahan doa dan harapan, kini justru jadi duri dalam percakapan. Bertahun-tahun mereka memilih menghindarinya karena setiap kali dibicarakan, yang muncul bukan solusi, melainkan rasa sakit hati. Sore itu, di beranda rumah nomor 64, suasana tampak hangat dari luar. Bimo menyeruput kopi, Rini baru saja pulang kerja, dan Tina dengan sopan menyajikan teh dan kudapan. Namun, obrolan ringan pasangan itu perlahan berubah. "Mas, tadi aku ketemu lagi sama Bu Sari di kantor," ucap Rini sambil menyendok kue kecil. Dia cerita anaknya baru lulus kuliah, langsung keterima kerja di Semarang. Aku jadi kepikiran lagi. Bimo terdiam, hanya memandangi cangkirnya. "Rin, kita sudah sering bahas ini. Aku capek kalau setiap hari dibanding-bandingkan." Nada suaranya datar, tapi ada ketegangan yang terselip. "Aku nggak maksud bandingin, Mas." Rini menghela napas. "Tapi umur kita terus jalan. 14 tahun kita berusaha. Mungkin memang harus ada jalan lain. Adopsi atau program lagi." Bimo mengangkat wajahnya, menatap istrinya lekat. "Adopsi? Kamu yakin? Nanti orang ngomong macem-macem. Kita kan gak kurang apa-apa, Rin." Rini menatap balik, mata berkaca-kaca. "Justru karena kita punya segalanya, Mas. Tapi kita berdua ini kosong. Rumah ini terlalu sepi." Suara mereka mulai meninggi. Bukan teriakan, tapi cukup untuk terdengar dari dapur. Tina yang baru saja membereskan baki di meja makan, terdiam di balik pintu. Dia bisa mendengar sayup-sayup percakapan majikannya. Ada getir yang menusuk. Ada retakan halus dalam rumah tangga yang dari luar tampak sempurna. Dalam hati kecilnya, Tina bertanya-tanya, apakah sepi itu yang membuat sore tadi majikannya tiba-tiba tergoda olehnya? Tina berdiri di dapur, kedua tangannya sibuk merapikan baki kosong. Dari luar terdengar suara majikannya bersahutan, membicarakan soal anak. Tapi telinganya tidak sepenuhnya fokus ke sana. Pikirannya melayang ke 15 menit yang lalu, saat dirinya masih di depan wastafel, sabun di tangan, punggung sedikit membungkuk. Tanpa diduga, langkah kaki berat Bimo datang mendekat. Awalnya hanya lirikan, lalu suara beratnya di belakang terlalu dekat. "Tin, jangan lama-lama ya. Aku haus." Belum sempat ia menoleh, tubuhnya sudah disergap kehangatan asing. Bukan kasar, tapi juga bukan lembut. Seakan ada sesuatu yang lama ditahan, lalu pecah begitu saja. Tina terkejut, ingin menepis, ingin marah, tapi suara tertahan di tenggorokannya. Rasa takut bercampur aneh, jantungnya berpacu, dan yang membuatnya makin kalut, dalam diam ia sadar, ada getaran samar yang justru ia nikmati. Ia kesal, ia takut, tapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari dirinya yang goyah, terseret arus majikannya. Ketika akhirnya Bimo mundur dan meninggalkannya, Tina hanya bisa berdiri kaku. Nafasnya masih terengah, tangannya gemetar memegang piring. 15 menit itu terasa panjang, mendebarkan, dan meninggalkan bekas yang sulit ia hapus. Di beranda, Bimo duduk bersama Rini. Istrinya masih membahas soal anak, soal adopsi, soal program baru. Kata-kata itu terdengar, tapi hanya lewat di permukaan telinga. Pikirannya tidak di situ. Yang berputar di kepalanya adalah apa yang baru saja ia lakukan di dapur. Ia sendiri heran, entah keberanian dari mana muncul, entah setan apa yang masuk, sehingga berani menyentuh Tina. Baru 2 bulan perempuan itu bekerja,
Tapi kehangatan sederhana yang ia temukan barusan membuatnya limbung. Bimo tahu itu salah. Ia tahu batas itu mestinya tak boleh dilewati. Tapi bayangan tubuh Tina dalam daster tipis, aroma sabun cuci piring bercampur keringat segar perempuan muda kampung, membuat pikirannya kehilangan kendali. Dan yang paling mengguncangkan, Tina tidak menjerit, tidak melawan. Ia hanya diam, dengan wajah merah, napas berat, seolah antara takut dan pasrah. Dari situ Bimo tahu, ada sesuatu yang dibalas walau tanpa kata. Kini di sampingnya Rini bicara tentang sepi rumah tangga mereka, Bimo malah diam-diam memetik ingatan hangat itu. Ia tersenyum samar, menutupi debaran rasa bersalah, sekaligus candu yang mulai tumbuh. Tina Suryani, perempuan 32 tahun itu, berasal dari sebuah desa terpencil di pegunungan Banjarnegara bernama Kledung Wetan. Desa kecil yang sunyi, jalan tanahnya berliku naik turun, sebagian masih rusak dan becek bila hujan. Kebanyakan warganya hanya buruh tani, hidup pas-pasan, dan banyak dari mereka terpaksa merantau menjadi TKI demi menyambung hidup keluarga. Di sanalah Tina dilahirkan dan dibesarkan. Hidupnya tak pernah mulus. 3 kali ia menikah, 3 kali pula ia gagal. Dari 3 lelaki berbeda, ia memiliki 4 anak yang kini dititipkan kepada ibunya di kampung. Tina pernah mencoba bertahan dalam rumah tangga, tapi yang ia terima hanyalah kekerasan, perselingkuhan, dan kemiskinan yang tak kunjung selesai. Demi anak-anaknya, setahun lalu Tina nekat merantau ke kota. Banjarnegara memang bukan kota besar, tapi di sanalah peluang kerja lebih terbuka. Ia sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. 8 bulan lamanya ia bertahan, membersihkan meja, melayani pembeli, membantu dapur dari pagi hingga malam. Namun pekerjaan itu berakhir pahit karena Pak Burhan, pemilik warung, sering melecehkannya. Tubuh Tina yang berisi, dengan lekuk yang tak bisa ia sembunyikan meski hanya memakai daster lusuh, membuatnya jadi sasaran godaan. Hingga akhirnya, ia memilih pergi. Takdir kemudian membawanya ke rumah pasangan ASN terpandang di Banjarnegara, Bimo dan Rini. Di rumah bernomor 64, perumahan Harum Praya Regency itu, Tina diterima bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Gaji lebih layak, jam kerja lebih manusiawi, dan suasana rumah yang pada mulanya terasa lebih aman dibandingkan warung tempat ia bekerja dulu. Namun 2 bulan sejak ia tinggal di rumah itu, kegelisahan lama mulai kembali. Bimo, majikannya, perlahan menunjukkan ketertarikan yang tak seharusnya. Dan sore tadi, batas itu akhirnya terlewati. Yang membuat Tina bingung adalah dirinya sendiri. Ia seharusnya marah, seharusnya jijik. Tapi yang muncul justru perasaan campur aduk, antara kesal, takut, dan anehnya, ada bagian dari dirinya yang diam-diam merasakan kenikmatan. Seolah takdir memang selalu mempermainkannya. Kemanapun ia pergi, bayang-bayang lelaki selalu mengejarnya. Seusai makan malam, rumah nomor 64 sudah terasa sepi. Rini masih sibuk dengan laptopnya di kamar, menyiapkan laporan dinas. Tina di dapur, membereskan piring terakhir dengan wajah gelisah. Sejak sore tadi, pikirannya terus dihantui kejadian di wastafel. Tangannya berulang kali gemetar, seolah kulitnya masih menyimpan jejak hangat majikannya. Ia ingin pergi, malam itu juga, pulang ke kampung, meski tanpa bekal, meski harus menanggung malu. Daripada jadi rusak di sini, batinnya berkata. Namun sebelum sempat menguatkan hati, langkah kaki berat terdengar dari ruang tengah. Bimo muncul. Kemeja coklatnya sudah berganti kaos oblong, wajahnya terlihat letih namun serius. Tina. Suaranya pelan, seperti menahan sesuatu. Tina langsung menunduk, pura-pura sibuk melipat kain lap, tapi ia bisa merasakan tatapan majikan yang menembus. Aku minta maaf, ucap Bimo akhirnya.
Kalimat sederhana tapi terdengar sungguh-sungguh. Tadi sore, aku keterlaluan. Itu salahku. Dan aku janji, aku nggak akan ulangi lagi. Tina tertegun. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena baru kali ini seorang lelaki meminta maaf padanya dengan tulus. 3 mantan suaminya dulu, semua hanya tahu menyalahkan. Pak Burhan di warung bahkan tak pernah merasa bersalah ketika melecehkannya. Tina, suara Bimo kembali terdengar, lebih lembut. Aku tahu kamu punya masa lalu berat. Aku cuma gak ingin kamu anggap aku sama seperti laki-laki yang pernah menyakiti kamu. Ada jeda. Bimo kemudian mengeluarkan sebuah kantung plastik dari balik punggung. Ini aku belikan beberapa baju buat kamu. Ada daster juga, biar kamu enak kerja. Anggap saja hadiah kecil, bukan apa-apa, cuma rasa terima kasih karena kamu sudah mau bantuin kami di rumah ini. Tina menoleh kepalan. Pandangannya bertemu dengan mata Bimo. Ada sesuatu di sana. Bukan sekedar nafsu. Bukan tatapan liar seperti laki-laki lain yang pernah ia kenal. Tapi sebuah kesungguhan. Sebuah pengakuan. Dadanya hangat. Rasa ingin pergi yang tadi memenuhi kepalanya mendadak buyar. Bibirnya gemetar, ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu, di dapur sederhana dengan cahaya lampu temaram, sesuatu lahir tanpa disadari. Rasa yang membuat Tina merasa dirinya dianggap, bukan sekedar dipakai. Dan dari situlah semua bermula. Pagi itu, rumah nomor 64 terasa hidup. Aroma nasi goreng buatan Tina memenuhi ruang makan. Rini sudah duduk di kursi, masih memakai daster tidur warna pastel. Di depannya ada secangkir teh hangat. Bimo dengan kemeja ASN rapi tengah merapikan map kerja. Tina keluar dari dapur, kali ini dengan daster baru pemberian Bimo semalam. Motifnya sederhana, tapi jatuhnya anggun di tubuh bohainya. Rambut dicepul rapi, wajah segar meski tanpa polesan. Rini melirik sekilas. "Tin, kamu kelihatan beda pagi ini. Kok cantik ya?" katanya sambil terkekeh setengah bercanda. Tina tersipu, buru-buru menunduk. "Ah mbah, biasa saja." Bimo yang sedang mengancingkan kemeja hanya bisa terdiam, menahan senyum yang hampir pecah. Ada rasa bangga terselubung, tapi juga degup yang berbahaya. Namun Rini tidak benar-benar memperhatikan apa yang ia ucapkan. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel di bawah meja makan. Pagi itu, sebuah pesan baru masuk. "Aku ingin lihat Jeng lebih cantik dari kemarin ya." Dari Pak Hasan, pimpinan dinas tempat Rini bekerja. Jantung Rini bergetar kecil. Ia menyesap teh hangat, menyembunyikan senyum samar yang muncul di bibirnya. Dalam hati ia membatin, Pak Hasan ini selalu tahu cara bikin aku meleleh. Ironisnya, justru pada saat itulah ia melontarkan pujian untuk Tina. Seolah perasaan hangat dari pesan itu mengalir tanpa sadar keluar lewat kata-katanya. "Tina, iya benar, kamu cantik pagi ini." Kali ini suaranya lebih lembut, nyaris tulus. Tina makin salah tingkah. Bimo makin menahan diri. Dan tanpa ada yang sadar, di meja makan itu sebenarnya duduk 3 orang dengan rahasia masing-masing. Rumah yang dari luar tampak sempurna, justru mulai retak dari dalam. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa di rumah itu. Pagi, Bibo dan Rini berangkat kerja. Sementara Tina tinggal mengurus rumah. Namun, sisa tatapan curi-curi pandang di meja makan kemarin masih melekat di benak mereka. Pagi itu, selepas majikannya berangkat, Tina keluar sebentar untuk belanja sayur di depan gang. Di sana, sudah ada Mbok Parti, pembantu dari rumah tetangga. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya keras, tapi sorot matanya penuh wibawa. Semua pembantu di komplek mengenalnya sebagai senior. Tempat curhat soal gaji, majikan bawel, tuan rumah yang genit, sampai anak majikan yang suka usil. Tina ya? Wah, tambah cantik aja sekarang. Daster baru tuh.
Sapa Bu Parti sambil melirik ke Bama. Tina tersenyum kikuk sambil merapikan dasternya yang memang baru beberapa hari lalu diberikan Bimo. Hehe, iya Mbok, dikasih rezeki, yang penting enak dipakai kerja. Mbok Parti tersenyum, tapi suaranya mulai berubah jadi lebih serius. Ia mendekat, menurunkan nada bicaranya. Nak, aku cuma mau ngingetin, aku sudah lama kerja di komplek ini, sudah tahu banyak cerita. Dulu, pembantu yang kerja di rumah Bu Rini, namanya Siti, itu cantik juga. Tapi kelewatan. Ketahuan suka masukin laki-laki ke rumah waktu majikannya kerja. Akhirnya langsung dipecat. Sampai sekarang namanya jadi omongan di sini. Tina terdiam, menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah Mbok Parti tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Kerja itu jangan macem-macem, Nak. Godaan pasti ada. Apalagi kalau majikan laki-lakinya ramah atau ganteng. Tapi yang begitu jangan sampai bikin kamu jatuh. Salah langkah, yang hancur malah kamu sendiri. Suasana sekitar terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara sayur-sayuran yang dipilah pedagang di lapak. Nasihat Mbok Parti menempel kuat di kepala Tina. Dan entah kenapa, terasa seperti peringatan yang tepat sasaran. Karena memang diam-diam, sejak beberapa hari terakhir, tatapan Pak Bimo kepadanya tidak lagi tatapan seorang majikan pada pembantu. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang salah. Tapi justru manis. Sore itu, rumah nomor 64 terasa lenggang. Matahari condong ke barat. Cahaya oranye menembus kisi-kisi jendela dapur, jatuh tepat ke wajah Tina yang sedang meniriskan cucian sayur. Sejak pagi, nasihat Mbok Parti masih berputar-putar di kepalanya. Jangan macam-macam, Tina. Namun begitu suara pintu depan terbuka dan langkah sepatu Pak Bimo terdengar, degup jantungnya seketika tak karuan. Nasihat itu seakan menguap. Tina, suara berat itu memanggil. Tina menoleh. Bimo berdiri di pintu dapur, masih dengan kemeja dinasnya yang setengah terbuka di bagian atas, dasi longgar. Wajahnya lelah tapi tatapannya hangat sekaligus menegangkan. Entah dorongan dari mana, Bimo melangkah mendekat. Tatapannya turun, berhenti sejenak di daster biru muda yang membalut tubuh Tina. Napasnya sedikit berat. Pak, jangan. Nanti Suara ada Bu Tina Rini. bergetar, tapi tubuhnya tak bergerak mundur. Rini belum pulang. Jawab Bimo cepat, nyaris berbisik. Tangannya sempat menyentuh lembut lengan Tina, dan dalam sekejap ruang dapur itu terasa panas oleh sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Waktu berjalan seperti kabur. Dalam 15 menit berikutnya, semuanya kembali terjadi. Lebih berani dari sebelumnya, lebih dalam dari sekedar sentuhan. Sebuah dosa yang mereka biarkan tumbuh di tengah aroma bawang goreng dan sayur mayur. Begitu selesai, keduanya terdiam. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tina duduk di kursi kayu kecil, wajahnya merah padam, napasnya masih tersengal. Maaf Tina, suara Bimo lirih, tulus. Aku janji gak akan keterusan begini lagi. Aku gak bisa nahan. Tina menunduk, air matanya menggenang. Hidup saya ini, Pak, rasanya udah gak ada harganya. 3 kali nikah, 3 kali gagal. Anak 4 dari 3 bapak, semua pergi. Saya sempat mikir, mungkin saya terkutuk. Terpaksa merantau ke sini, ngeladenin orang lain, malah kejadian begini lagi. Dulu, waktu kerja di warung, majikan saya juga sering... Bimo terdiam, lalu duduk di hadapan Tina. Wajahnya serius, lebih serius dari sebelumnya. Aku bukan mereka, Tina. Aku gak mau sekedar begitu sama kamu.
Aku tahu salah. Aku tahu ini dosa. Tapi aku pengen kamu tahu, aku juga punya luka sendiri. Ia berhenti sebentar, menelan ludah. Sudah 14 tahun aku dan Rini menikah. Orang pikir kami bahagia, tapi kami belum punya anak. Dan di lubuk hati, aku selalu takut, jangan-jangan akulah yang mandul. Tina tertegun. Baru kali ini seorang majikan bicara padanya dengan nada begitu rapuh. Bimo menatapnya dalam-dalam. Aku iri, Tina. Meski pernikahanmu gagal, tapi kamu punya 4 anak. Itu tandanya kamu subur, kamu bisa memberi kehidupan. Sementara aku, lelaki berpendidikan, punya jabatan tapi nggak bisa kasih keturunan. Apa gunanya semua itu? Sunyi menyelimuti dapur. Tina mengusap matanya, hatinya bergetar. Entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa tidak diperlakukan sebagai tubuh belaka. Ada sesuatu di balik tatapan Pak Bimo, sebuah luka yang sama, sebuah kesepian yang saling mengenal. Dan justru dari titik rapuh itulah benih yang berbahaya mulai tumbuh. Sore itu, di dapur rumah nomor 64, Tina masih terdiam, memeluk rapuhnya cerita hidup bersama Pak Bimo yang juga menyimpan luka. Dua hati yang hancur menemukan bayangan hangat di tempat yang salah. Namun, pada saat yang sama, di ujung kota kecil Banjarnegara, suasana lain tengah berlangsung. Di sebuah kamar hotel sederhana, Rini baru saja bangkit dari ranjang. Rambutnya kusut, pipinya masih merah tersisa jejak pelukan. Dengan tergesa, ia merapikan kembali seragam coklat ASN yang terlipat kusut di kursi. "Duh, jangan buru-buru, Jang." Suara berat itu terdengar dari balik tawa lirih. Pak Hasan, pimpinan dinas yang juga atasannya, duduk di tepi ranjang sambil menyulut sebatang rokok. Asapnya membubung perlahan, menyelubungi udara kamar dengan aroma tembakau yang kental. Ia melirik Rini yang sibuk merapikan jilbab di depan cermin, lalu tersenyum miring. "Kamu, kalau kayak gini, malah bikin aku tambah sayang," bisiknya. Setengah menggoda, setengah menegaskan sesuatu yang sudah lama melewati batas. Rini menoleh sebentar, wajahnya campuran antara risih dan terlena. Ada getaran di matanya, rasa bersalah yang berusaha ia tutupi dengan senyum tipis. "Pak, jangan ngomong gitu saya takut," ucapnya lirih, tapi tangannya tetap menyambar tas kerja, memastikan semua rapi, agar nanti di rumah tak ada yang curiga. Pak Hasan menghembuskan asap, terkekeh pelan. "Takut apa? Suamimu gak pernah tahu. Lagi pula, kamu pantas dapat yang lebih dari sekedar diam di rumah tanpa anak." Kalimat itu menusuk, karena memang itulah luka terdalam Rini. Luka yang membuatnya goyah, luka yang mendorongnya ke pelukan seorang laki lain. Dan begitulah, di waktu yang sama, di rumah, Bimo bersandar pada Tina, menemukan pengakuan dan bayangan harapan yang mustahil. Di hotel, Rini bersandar pada Hasan, melupakan suaminya untuk sejenak, menukar setia dengan rasa yang salah. Tak ada yang tahu bahwa dua jalan gelap itu baru saja dimulai, dan cepat atau lambat akan saling bertabrakan. Malam itu, rumah nomor 64 terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya lampu ruang tamu yang menyala, sementara suara jangkrik dari halaman depan meramaikan suasana. Rini duduk di ruang kerjanya. Pintu terkunci. Dari luar terdengar bunyi ketikan laptop sesekali, tapi sebenarnya jari-jarinya lebih sibuk menari di layar ponsel. Senyum kecil muncul di bibirnya tiap kali pesan baru dari Pak Hasan masuk. "Jeng, aku masih kepikiran tadi siang. Kamu bikin aku nggak bisa tidur nanti malam. Besok kalau ada dinas luar lagi, jangan lupa kasih aku waktu ya. Aku rindu." Rini menggigit bibir, pipinya memerah. Sementara di luar pintu, semua orang mengira ia sibuk menyelesaikan laporan bulanan dinas. "Tina,
tolong bikinin teh sama kue kecil ya. Taruh di meja kerja. Jangan diketok, taruh aja di depan pintu. Ucap Rini dari dalam, suaranya datar. Iya Bu, jawab Tinah pelan. Sementara itu, Bimo duduk santai di ruang tengah. Kemejanya sudah diganti kaos oblong. Tatapannya mengikuti langkah Tinah yang mondar-mandir menyiapkan nampan berisi teh panas dan piring jajanan pasar. Entah kenapa, rumah yang biasanya penuh aturan itu malam ini terasa longgar, bahkan nyaris bebas. Saat Tinah melintas di depannya, Bimo bersuara lirih. Tinah berhenti, menoleh. Ada getaran di mata mereka. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuat udara di antara keduanya terasa tebal. Capek ya seharian? Sini, duduk sebentar. Ucap Bimo, nada suaranya hangat sekaligus berbahaya. Tinah menelan ludah, lalu menaruh nampan di meja kecil. Saya harus antar ke Bu Rini dulu, Pak. Bimo mengangguk, tapi matanya tak lepas dari sosok itu. Dan ketika Tinah kembali lewat setelah meletakkan teh di depan pintu ruang kerja, tatapan mereka bersua lagi. Kali ini lebih lama, lebih jujur. Di balik pintu, Rini larut dalam percakapan rahasia dengan Pak Hasan. Di ruang tengah, Bimo dan Tinah larut dalam getaran yang tak kalah berbahaya. Rumah itu, meski diisi 3 orang, malam itu seperti terbagi menjadi 2 dunia. Satu dunia penuh pesan rahasia dan janji terlarang. Satu dunia lagi penuh tatapan ambigu yang semakin sulit disangkal. Dan di antara dinding rumah itu, benih pengkhianatan tumbuh dalam diam tanpa ada yang tahu siapa yang lebih dulu akan ketahuan. Malam itu sudah lewat pukul 11. Rumah sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar di ruang tengah. Bimo duduk di sofa, mencoba menonton TV, tapi pikirannya kacau. Sementara dari dapur, Tinah baru saja membereskan gelas bekas minum. Rambutnya diikat seadanya, daster biru mudanya memantulkan cahaya lampu kuning remang-remang. "Tin," suara Bimo memanggil pelan. Tinah berhenti, menoleh. Ada ragu, ada cemas, tapi ia melangkah juga mendekat ke sofa. "Ada apa, Pak?" Bimo menarik napas dalam, lalu menempuk tempat kosong di sebelahnya. "Duduk sebentar. Aku nggak bisa tidur." Tinah duduk pelan, jarak mereka hanya sejengkal. Hening beberapa detik. Tatapan Bimo mengarah ke wajahnya. Lama, terlalu lama. Hingga akhirnya, tanpa bisa menahan diri, ia mendekat. "Pak, jangan," bisik Tinah. Tubuhnya menegang. "Kalau ketahuan Bu Rini, gimana?" Tapi sebelum kalimat itu selesai, bibir Bimo sudah menyentuh bibirnya. Lembut, singkat, tapi penuh gejolak. Tinah berusaha menolak, namun detak jantungnya justru makin kencang. Ada bagian dari dirinya yang takut, tapi ada bagian lain yang menikmatinya. Di ruang kerja, hanya beberapa meter dari sana, Rini bersandar di kursi putar dengan ponsel menempel di telinganya. Suaranya lirih, wajahnya tersenyum samar. "Pak, jangan rayu saya terus," ucapnya meski tawanya terdengar manja. Dari seberang, suara Pak Hasan terdengar jelas, penuh pujian. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Jeng. Kamu itu cantik, jauh lebih dari istriku di rumah." Rini menggigit bibir, hatinya melayang. Ia lupa pada laporan yang jadi alasan mengurung diri. Ia lupa bahwa hanya beberapa langkah dari ruangannya, suaminya sendiri sedang tenggelam dalam godaan. Malam itu, rumah nomor 64 benar-benar terbagi 2. Di sofa ruang tengah, Bimo dan Tinah dengan ciuman terlarang yang membuat mereka kian sulit mundur. Di ruang kerja, Rini dan Pak Hasan dengan bisikan mesra yang membius hati lebih dalam daripada sekedar janji pekerjaan. Dan keduanya sama-sama tak sadar mereka sedang menyiapkan bom waktu yang suatu hari pasti akan meledak. Malam itu rumah kecil itu seperti menutup mata. Di satu sisi ada hati yang mencari pelukan.
Di sisi lain ada jiwa yang tergoda bisikan dari luar. Bimo, Tina, dan Rini berjalan di jalan berbeda, namun tetap berada di bawah satu atap yang sama. Seolah takdir sedang menyiapkan badai yang lebih besar. Jangan sampai lewatkan kelanjutannya. Tetap setia di channel Bukan Fiksi ya kawan, karena selalu ada kisah nyata baru yang tak terduga, namun penuh hikmah.